Halo teman-teman, berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Gideon Warowo dengan NIM 2402020018, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, mata kuliah Biologi. Di sini saya akan membahas tentang ringkasan berdasarkan artikel tentang biologi konservasi dan restorasi ekologi. Nah, definisi restorasi ekologi. Restorasi ekologi adalah proses membantu pemulihan ekosistem yang telah mengalami kerusakan, degradasi, atau kehancuran. Tingkatan dampak pada ekosistem kerusakan, dampak yang akut dan jelas, seperti penebangan selektif, pembangunan jalan, perburuan liar, atau invasi spesies non-natif. Degradasi atau degradation, dampak kronis jangka panjang yang menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati dan terganggunya struktur serta fungsi ekosistem, seperti akibat penggembalaan, penangkapan ikan berlebihan, atau invasi spesies non-natif. Spesies non-natif, kehancuran, tingkat dampak paling parah yang menghilangkan semua kehidupan makroskopik dan merusak lingkungan fisik, seperti akibat urbanisasi, erosi pantai, dan penambangan. Nah, tujuan restorasi ekologi. Tujuan restorasi bukan untuk mengembalikan ekosistem ke kondisi historis sepenuhnya, tetapi ke trajektori historis yang sesuai dengan realitas ekologis saat ini, misalnya perubahan iklim. Proses dan strategi restorasi. Praktisi restorasi menciptakan kondisi yang memungkinkan ekosistem untuk pulih sendiri. Contoh tindakan: menghilangkan spesies invasif, memperkenalkan kembali spesies yang hilang, mengubah bentang lahan, menanam vegetasi, atau merekayasa hidrologi. Kapan restorasi selesai? Nah, restorasi dianggap selesai ketika ekosistem yang dipulihkan menjadi mandiri dan berada di jalur pemulihan penuh. Pemulihan penuh dapat memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun, tergantung pada tingkat kehancuran awal dan kompleksitas ekosistem. Restorasi tidak sama dengan konservasi. Restorasi tidak dapat menggantikan konservasi. Konservasi bertujuan mencegah kerusakan ekosistem sejak awal, sementara restorasi bertujuan memulihkan ekosistem yang telah rusak. Berikut adalah poin-poin penting mengenai pendekatan restorasi ekologi yang dijelaskan. Restorasi pasif. Restorasi pasif melibatkan penghapusan sumber gangguan tanpa banyak tindakan tambahan. Kedua, situs dibiarkan pulih secara alami melalui suksesi ekologi. Contoh, menghentikan pembajakan lahan pertanian, menghentikan
penggunaan berlebihan tepi sungai oleh ternak. Pendekatan ini cocok untuk ekosistem yang masih memiliki kapasitas untuk memulihkan diri setelah gangguan dihilangkan. Kedua, restorasi aktif dilakukan ketika ekosistem telah melewati ambang degradasi yang membuatnya sulit atau sangat lambat untuk pulih sendiri. Biasanya diperlukan ketika sumber daya seperti tanah atau air telah rusak parah, misalnya akibat erosi atau aktivitas penggerukan tanah. Proses ini melibatkan lebih banyak intervensi manusia untuk memulai atau mempercepat proses pemulihan, mengubah jalannya suksesi ekologi. Restorasi aktif sering mencakup tindakan seperti menanam kembali vegetasi, memperbaiki struktur tanah, merehabilitasi aliran air atau sumber daya air lainnya. Pendekatan mana yang dipilih tergantung pada tingkat kerusakan ekosistem dan kapasitasnya untuk pulih secara alami. Definisi dan tujuan biologi konservasi. Biologi konservasi adalah disiplin ilmu multidisipliner yang berorientasi pada misi untuk mengatasi krisis hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan utama yaitu mengevaluasi dampak manusia terhadap keanekaragaman hayati, mengembangkan pendekatan praktis untuk mencegah kepunahan spesies. Bidang ini mengintegrasikan teori dari berbagai disiplin ilmu seperti ekologi, demografi, taksonomi, dan genetika untuk memandu manajemen spesies, program penangkaran, analisis genetik, dan restorasi habitat. Sejarah perkembangan biologi konservasi. Pertama, pada tahun 1968 sampai 1970, konsep diperkenalkan oleh Dasman dan N. Reinfeldt. Kedua, pada tahun 1980, Soule dan Wilcox menerbitkan Conservation Biologi yang memicu perkembangan disiplin ini. Ketiga, pada tahun 1986 terbitnya buku Conservation Biology, pembentukan Society for Conservation Biology, dan jumlah ilmiah terkait. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian tentang ringkasan yang berdasarkan artikel tentang biologi konservasi dan restorasi ekologi. Terima kasih, saya Gideon Warowo. Sampai jumpa pada video selanjutnya.